always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Presiden AFF dipermalukan. 5 negara AFF dukung Indonesia tinggalkan AFF. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh dukungan luar biasa dari 5 negara anggota Federasi Sepak Bola Asia Timur, EAFF, yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap timnas Indonesia untuk meninggalkan AFF. Langkah ini memalukan bagi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, yang semakin disorot karena dianggap sebagai sarang mafia bola. Kontroversi laga Indonesia versus Filipina. Sorotan ini berawal dari insiden dalam laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Filipina. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 24 Desember 2024, menjadi momen penuh drama dan kontroversi, terutama karena serangkaian keputusan wasit Koji Takasaki asal Jepang yang dianggap merugikan Indonesia. Kartu merah Ferrari yang kontroversial. Pada menit ke-42, bek andalan Indonesia, Muhammad Ferrari, harus menerima kartu merah langsung setelah dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Dalam tayangan ulang, terlihat Ferrari terjatuh dan sikunya hanya mengenai bahu Aguinaldo. Namun, Aguinaldo memanfaatkan situasi dengan melakukan aksi diving, berpura-pura kesakitan seolah sikut Ferrari mengenai wajahnya. Keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Ferrari dinilai tidak adil. Bahkan, Aguinaldo hanya diganjar kartu kuning atas aksinya yang memancing perhatian wasit. Insiden ini menjadi awal dari rentetan kekecewaan terhadap kinerja wasit. Penalti yang tidak seharusnya. Kontroversi berlanjut pada menit ke-63. Wasit menunjuk titik putih setelah menganggap Doni Tripamungkas melakukan handball saat mencoba menghalau umpan silang dari pemain Filipina. Tayangan ulang dari berbagai sudut kamera menunjukkan bahwa bola tidak mengenai tangan Doni, melainkan bergulir sejauh 20-30 cm dari tubuhnya. Meski sempat berdiskusi dengan tim VR, wasit tetap pada keputusannya. Eksekusi penalti yang dilakukan oleh Bon Christensen berhasil membawa Filipina unggul 1-0 atas Indonesia, sekaligus memicu gelombang protes dari publik sepak bola Indonesia. Dukungan dari 5 negara EAFF. Insiden kontroversial ini mendapat perhatian dari 5 negara anggota EAFF, yakni Korea Selatan, Cina, Jepang, Hong Kong, dan Makau. Negara-negara ini secara terbuka mendukung Indonesia untuk meninggalkan AFF dan bergabung dengan EAFF, yang dinilai sebagai federasi yang lebih profesional dan bersih dari praktik curang. Korea Selatan dan Cina bersuara lantang. Perwakilan Korea Selatan menyebut AFF sebagai sarang mafia yang tidak lagi memiliki integritas. Mereka menuding adanya persekongkolan di balik keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Keputusan wasit dalam laga Indonesia melawan Filipina sangat mencurigakan. Ini bukti bahwa AFF tidak lagi dapat dipercaya. Indonesia layak mendapatkan tempat di EAFF, di mana keadilan dan integritas dijunjung tinggi, ujar perwakilan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Cina menyampaikan pandangan serupa, menyebut sistem AFF sudah korup dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka bahkan menawarkan dukungan penuh kepada Indonesia jika memutuskan untuk bergabung dengan EAFF. Dukungan moral dari Jepang, Hong Kong, dan Makau. 3 negara lainnya, Jepang, Hong Kong, dan Makau, memberikan dukungan moral kepada Indonesia. Mereka percaya bahwa bergabung dengan EAFF akan membuka peluang baru bagi timnas Indonesia untuk berkembang lebih jauh dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Reaksi publik Indonesia. Dukungan dari 5 negara EAFF ini disambut hangat oleh publik Indonesia. Di media sosial, tagar seperti AFF curang dan Indonesia kelafaf menjadi trending. Fans timnas Indonesia secara terang-terangan mendesak PSSI untuk segera mempertimbangkan tawaran bergabung dengan EAFF. Bergabung dengan EAFF adalah langkah tepat. Kita bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. AFF tidak lagi layak untuk Indonesia, ditulis salah satu netizen di Twitter. Namun, publik juga menyadari bahwa keputusan ini tidak akan mudah. AFF kemungkinan akan berusaha mempertahankan Indonesia sebagai anggota, mengingat basis penggemar sepak bola di tanah air merupakan salah satu daya tarik komersial terbesar bagi federasi tersebut. Langkah selanjutnya untuk PSSI.
Dukungan dari EAFF ini memberikan angin segar bagi sepak bola Indonesia. PSSI diharapkan segera menggelar pertemuan untuk membahas langkah strategis, termasuk kemungkinan meninggalkan AFF dan bergabung dengan EAFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa pihaknya sedang mengevaluasi semua opsi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kami mendengar aspirasi para pendukung timnas Indonesia. Jika AFF tidak mampu menjamin keadilan dan integritas, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas demi masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erick. Keuntungan bergabung dengan EAFF. Jika bergabung dengan EAFF, timnas Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk bertanding melawan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan timnas, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Di sisi lain, EAFF juga dikenal sebagai federasi yang menjunjung tinggi prinsip fair play dan profesionalisme, sesuatu yang selama ini dirindukan oleh para pendukung timnas Indonesia. Penutup, kontroversi dalam laga Indonesia melawan Filipina menjadi pemicu perdebatan besar tentang masa depan Indonesia di AFF. Dukungan dari 5 negara EAFF memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Akankah Indonesia benar-benar meninggalkan AFF dan bergabung dengan EAFF? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, langkah ini akan menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Apa pendapat Anda? Apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan timnas Garuda?